Baik, perkenalkan nama saya Firman Bernardus Simanullang dengan NIM 23055111103 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Udayana. Di sini saya akan melakukan analisis mengenai aplikasi HMS 4.13 untuk memenuhi tugas teknik sungai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui ataupun uh, membuat modal dari HKMS ini dan bagaimana sih nilai ataupun hasil yang diberikan HKMS ini di akhirnya nanti. Jadi perlu kita ketahui bahwa HKMS ini dimanfaatkan untuk menganalisis debit banjir ataupun curah hujan di lokasi kontrol point dari sistem peringatan dini banjir yang akan kita bangun. Jadi data yang harus kita perlukan yaitu ada data curah hujan, kemudian ada data das dan data batas das, dan itu ada beberapa file juga yang harus berbentuk dengan SHP. Nah, pada kesempatan kali ini file-file itu sudah ada sebelumnya, sudah lengkap. Jadi kita akan memulai memodel ataupun menganalisis uh, hasil yang sudah ada dari data yang sudah diberikan. Untuk hal yang pertama kita lakukan adalah membuat project baru dengan kita klik create a new project. Di sini kita bisa membuat sebagai simulasi. Description-nya bisa kita kosongkan ataupun mungkin boleh ditambah bagaimanakah deskripsi untuk HMS ini. Kemudian kita juga jangan lupa untuk mengganti unit sistemnya menjadi metrik. Kita create, maka pada Water State Explorer ini akan muncul simulasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengganti tools ataupun mengatur tools pada program setting, kemudian kita lihat di generalnya, ini kita abaikan saja, di basin mapnya juga kita abaikan. Yang perlu diperhatikan adalah pada default pada program setting ini. Yang unit sistemnya ini harus menggunakan metrik, kemudian elemen sortingnya juga menggunakan hidrolik, kemudian kita menggunakan subbasin lossnya itu adalah SJS curve number, kemudian subbasin transformnya itu adalah SJS unit hydrograph. Kemudian untuk base flow-nya ini kita buat non, dan routingnya ini kita bikin masking gum. Pada precipitation-nya juga kita menggunakan specific heterograph, dan untuk temperaturnya kita nonkan saja. Langkah selanjutnya adalah kita bisa men-setting ataupun memasukkan basin mode manager ini. Ini berfungsi untuk menyatukan poin-poin ataupun control point yang akan kita gunakan. Kita buat basin 1. Nah, ini ada nilai plusnya ini akan menunjukkan tempat kerja kita nantinya. Selanjutnya untuk menambahkan file das-nya, kita bisa menambahkan dari terrain data manager, kemudian kita new, kemudian namanya tetap aja kita buat terrain 1, terus file name ini kita boleh searching. Nah, karena tadi yang sudah saya katakan bahwa filenya itu sudah lengkap, jadi saya akan masukkan file-file yang sudah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan shader dam berbentuk TIFF ya. Seharusnya berbentuk HP, tapi TIFF juga boleh dilakukan karena ini adalah data yang lengkap dan akurat. Kemudian kita tinggal paste. Selanjutnya untuk memunculkan
das peta das ke basin ini, ke layar ini, kita bisa kembali ke basin, kemudian ke terrain data ini. Kemudian kita kembali ke basin, kemudian terrain data, kita pilih terrain 1, kemudian kita compute. Nah, karena tadi datanya itu sudah lengkap, kita langsung skip. Tapi kalau misalnya datanya belum lengkap, kita bisa menselect ataupun membuat komponen-komponen seperti yang di sebelah sini akan muncul. Contohnya nanti subbasin creator, terus reach-nya, terus reservoir-nya, seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini peta ini sudah dilengkapi oleh tools-tools yang ada di sini. Selanjutnya adalah kita klik di sini. Selanjutnya kita akan reproses scene yang berfungsi untuk mengetahui genangan air yang ada pada peta das yang akan kita analisis. Kemudian selanjutnya ada pre-process drainage, di mana ini berfungsi untuk mengetahui aliran yang manakah yang harus kita gunakan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ataupun melihat daripada aliran sungainya, kita bisa mengaktifkan hanya flow accumulation dan terrain saja. Oke, mungkin kita kembali ke GIS lagi, kita ke identity streams. Nah, di sini saya akan membuat di skala 25 km persegi. Nah, maka akan muncul kontur ataupun aliran sungai pada peta ini. Nah, kenapa dia semakin gelap dari ujung ke ujung sini ke ujung sini? Kenapa semakin gelap? Karena kalau misalnya di sini ini alirannya itu cukup deras, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemodelan. Accumulation-nya mungkin boleh kita. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu ataupun sudah ditentukan di mana titik melakukan analisisnya, maka kita langsung pergi ke GIS untuk melakukan breakpoint manage. Jadi kita mencantumkan atau membuat breakpoint di titik ini, di mana titik ini adalah titik analisis yang dilakukan. Kita tambah saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengetahui subbasinnya itu, kita kembali lagi ke GIS, kemudian kita delineate element. Nah, untuk subbasinnya itu bisa kita isi dengan SW, kemudian reach prefixnya itu kita isi dengan R, kita ubah insert junction-nya itu menjadi yes, dan junction prefixnya itu diubah menjadi JC, dan convert breakpoint-nya itu kita ubah menjadi yes, kemudian kita delineate. Maka hasil dari subdas ataupun delineasi pada das ini seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menganalisis adakah das yang kurang dari 1 km luasannya. Cara untuk mengetahuinya itu kita pergi ke parameter, kemudian subbasin area. Kita cari di sini apakah dia itu ada das yang kurang dari 1 km. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 1 km persegi, maka kita bisa menggabungkan das ini ke das di sebelahnya ataupun das terbesar. Seperti ini, seperti contoh di sini ada dua kondisi ataupun dua das subbasin yang
luasannya kurang dari 1, yaitu subbasin keempat dan subbasin ke-9. Nah, bagaimana sih cara untuk menyatukan ataupun memerge das ini? Caranya itu menggunakan dengan basin, kita cari saja SB4. Tadinya ada SB4, maka di sini kita bisa melihat ada seperti di board itu. Nah, ini adalah SB4. Nah, untuk melakukan merge, kita bisa klik Ctrl, kemudian kita klik dash SB14. Nah, jadi kita satukan dash SB4 dan subbasin SB14 seperti itu. Nah, kemudian kita ke GIS, kemudian ke merge elemen. Nah, kita lihat di sini untuk dash 14 sudah menyatu dengan dash keempat. Selanjutnya adalah dash SB9, basin 9. Ini saya akan gabungkan ke basin SB8. Selanjutnya caranya sama, ke GIS, kemudian kita langsung ke merge element. Nah, jadi subbasin ini akan menjadi 1. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis subdas ini. Nah, tadi kan kita sudah ketahui itu areanya berapa, kemudian kita juga bisa mengetahui karakteristik daripada subbasinnya, yaitu seperti ini, ada data subbasinnya. Untuk mempermudah kita dalam perhitungan pada Excel, kita sorting saja atau kita ubah dari Watersheet Explorer menjadi alfabetik. Nah, selanjutnya data-data inilah yang akan kita ekspor ke Excel-nya nanti, yaitu seperti gas flow path length ini, kemudian basin slope-nya. Baik, selanjutnya kita akan membawa ataupun mensalin data daripada HMS-nya. Nah, seperti ini. Copy, kemudian ada lagi kita copy yang L-nya. Kita taruh di sini. Kemudian basin slope-nya kita salin dan kita bawa ke Excel. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan nilainya di sebelah sini yang akan kita gunakan pada SCF nantinya. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui, maka kita pergi ke loss dan kita klik SCS curve number. Nah, di sini juga sama sortingannya kita ubah jadi alfabetik, sehingga nanti kita menyalin dari Excel langsung copy paste seperti contoh ini. Nah, CN-nya itu tadi kurva ya, kurvanya kita salin yang sebelah sini, kita masukkan ke dalam CF-nya. Sini kurva number. Ini initial abbreviation-nya ini kita kosongin saja, dan interviews-nya ini juga kita kosongin saja. Kemudian kita apply, close. Selanjutnya adalah kita memasukkan data daripada transform. Kita klik SDS unit hydrograph. Nah, tadi kan L time-nya ini kan sudah kita ketahui nih dari perhitungan yang di Excel. Jadi kita
copy paste saja tilag nih, kita copy paste, kemudian kita bawa ke HS. Kita apply saja, dan langkah selanjutnya adalah untuk parameternya, kita ke parameter, kita lihat di routing, kemudian masking gum. Nah, untuk masking gum yang ini kita isi yang di R1, kita isi di 0,5. R3 juga kita isi dengan 0,5. Begitu juga sampai R5. Selanjutnya adalah masking gumnya ini kita isi sebesar 0,25. Nah, selanjutnya kita apply, kemudian kita close. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat meteorologic model manager. Kita new, kemudian kita buat satu, kita create, maka akan muncul pada water state. Di sini Explorer akan muncul meteorologic model. Nah, di sini adalah meteorologic model ini akan mengetahui curah hujan yang akan ada. Ini kita bikin ke set default. Kemudian untuk basinnya ini kita ubah dari 0 menjadi yes. Kemudian option. Kemudian kita ke specific yang ini. Nah, kita ubah yang SB ini menjadi, sebelumnya kita harus time series dulu, time seriesnya. Kita harus membuat time series. Nah, untuk membuat time series ini juga seperti ini. Pertama itu kita pilih data type-nya itu adalah precipitation gate. Nah, di sini untuk precipitation itu adalah hujan, data hujan. Create. Nah, selanjutnya time series-nya sudah muncul, precipitation-nya juga sudah muncul, hujannya juga sudah muncul. Jadi ini akan ada data curah hujan yang akan kita apply pada HMS ini. Kemudian selain data hujan, kita juga akan menambahkan data debit daripada aliran sungai. Sama dengan time series data, kita ubah precipitation ini menjadi discharge gauge. Kita buat new. Di sini kita ubah namanya menjadi debit aliran. Kemudian kita create. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan data ataupun menyesuaikan data hujan ini sesuai dengan data yang sudah ada, yang sudah diberikan. Nah, data hujan itu yang ini rainfall itu dimulai untuk membacanya itu adalah 2005 bulan 2 atau Februari tanggal 21 pada jam 1.00. Kita bisa mengganti di start date-nya ini adalah dari tanggal 21 Februari 2005 dimulai pada jam 1 dan akan berakhir pada jam, kita lihat di sini berakhirnya di jam tanggal 21 juga di jam 14. Ini jam 14. Nah, sebelumnya yang hujan ini kita ubah time intervalnya itu menjadi 1 jam. Kemudian kita pergi ke data hujan.
Nah, sudah sesuai. Setelah itu kita pergi ke tabel. Nah, data yang sudah diberikan tadi, yang dari Excel, kita ekspor atau kita kopas saja dari rainfall ini ke precipitation. Nah, sesuai ya, saya sampai jam 14. Selanjutnya adalah kita akan melihat grafiknya untuk grafik daripada hujan di daerah ini, itu seperti ini. Seperti ini, first tabelnya sudah. Selanjutnya kita akan melihat ataupun menginput data daripada debit aliran. Nah, time intervalnya juga kita ubah menjadi 1 hours atau 1 jam. Kemudian kita ubah waktunya. Nah, waktunya ini sama juga seperti cara menambahkan rainfall atau data hujan tadi. Kita mulai dari tanggal 21 Februari 2005. Dimulai pada jam 1 tadi ya, dan akan berakhir pada, kita lihat lagi di Excelnya, jam 1 ya, berakhir di 2005 bulan Februari tanggal 25 di jam 06. Maka kita ubah di sini tanggal 25 Februari tahun 2005 di pukul 6. Nah, selanjutnya kita pergi ke tabel. Nah, untuk discharge ini kita bawa dari sini, dari data yang sudah diberikan yang in the flow. Misalnya saja, kemudian kita bawa ke HMS. Dimulai dari jam 1, Ctrl V. Nah, selanjutnya kita bisa melihat grafiknya. Nah, seperti inilah grafik daripada debit aliran yang terjadi pada daerah subbasin ini. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan ataupun bisa melanjutkan ke meteorologic model tadi, yang ini. Atau kita bisa ubah dulu lagi. Oke, ini kita ubah ke data hujan. Dari SB1 sampai subbasin 2. Kita ubah hujan. Nah, itu kita bisa melakukan kontrol nah, sudah selesai, sudah ada varian datanya, kemudian time series datanya, terus meteorologic modelnya sudah ada, kemudian Bayesian modelnya juga sudah ada. Selanjutnya adalah baik, selanjutnya kita akan mencoba running. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan kontrol specification manager. Kita tambahkan aja kontrol 1. Nah, di kontrol 1 ini, nah di sini kita akan
Dan untuk merunningnya nanti harus ada kontrolnya. Jadi kita sesuaikan data daripada hujan sampai data debit alirannya. Di sini kita bisa masukkan tadi di tanggal 21 Februari 2005 pada waktu jam 01.00, kemudian berakhirnya pada tanggal 25 Februari ya. 25 Februari 2005 di jam ini 06.06. Time and count itu adalah 1 hours. Oke, mungkin boleh langsung kita compound. Kita klik compound dan simulasi run. Run 1, kemudian batching 1, kemudian match 1, control 1. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai run, kita bisa dari sini non kita ganti menjadi run 1 dan kita run. Ini ada beberapa warning di parameter masking gum-nya. Mungkin bisa kita lihat masking gum di rating masking gum. Nah, di sini seharusnya sama ya. Coba. Nah, pada intinya kita bisa melihat daripada data hujannya, kita bisa melihat grafik daripada jumlah hujannya seperti apa, kemudian debit alirannya juga kita bisa melihat seperti apa pada grafiknya seperti ini. Nah, untuk data akhirnya kita bisa mengekspor dengan resolve ataupun resolve terus kemudian kita report, kemudian standar report. Ini kita pilih run summation. Untuk elemen time series-nya kita select semua dan di sini kita bisa menyimpan di file kita. Kita buat di sini tugas analisis generate report dan kita saja. Oke. Dan di sini kita akan membuka file kita tadi. Ini kita bisa melihat ini ada datanya. Nah, seperti inilah hasil daripada hasil akhir dalam pemrosesan ataupun penganalisisan suatu das pada ada HKMS. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan dalam melakukan tugas ini, saya mohon maaf. Seperti ini. Oke. Bawah. Oke.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih.